Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa secara khusus bagi umat Kristiani dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya soal perayaan ya Jumat Agung di tahun 2024 ini. Tepatnya 29 Maret 2024. Ya teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa sekali karena ini pertama kalinya seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwasanya ini suatu momen yang berharga bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia, di mana mengganti ya telah resmi mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, selamat wafat Isa Al-Masih itu sudah dihapuskan, dan sekarang selamat wafatnya Yesus Kristus. Haleluya. Ini suatu kebanggaan bagi kita, dan kita percaya bahwa Menteri Agama bukan menteri untuk satu agama, tapi untuk semua agama yang ada di Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekalian, kenapa ya bersikeras orang Kristen itu menolak nama Isa Al-Masih di kalender? Karena memang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda kronologisnya, sejarahnya, tempat lahirnya, dan masih banyak lagi yang kemudian berbeda. Sehingga teman-teman sekalian ya, Kristen tidak familiar dengan Isa Al-Masih, tetapi dengan Yesus Kristus. Ya, Yeshua HaMashiach itu kita menyembahnya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah bagi kita. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Ingat, Isa bukanlah Yesus Kristus. Namanya mungkin bisa saja sama ya, dia lebih dari Isa. Ya, Yeshua. Ya, Yeshua. Ya. Lalu disebutkan oleh orang Arab Isa Al-Masih. Begitu. Tetapi riwayatnya ya, silsilahnya itu sudah berbeda. Teman-teman sekalian, sudah sering saya bahas hal ini, bahwa Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Sementara Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran tentunya itu lahir di bawah pohon kurma. Kemudian diriwayatkan bahwa Isa Al-Masih ya itu tidak punya bapa secara jasmaniah yang bernama Yusuf. Tidak ada. Lalu Isa Al-Masih juga adalah putra Maryam yang adalah saudara Musa dan Harun. Ya, hai Maryam saudara Harun katanya. Ya, jadi Maria ibu Yesus tidak bersaudara dengan Harun. Jadi itu cukup punya perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian Yesus Kristus ya benar-benar mati di salib. Ya, tapi Isa diserupakan lalu diangkat ke langit. Jadi sangat berbeda teman-teman, termasuk tentang kedatangannya di akhir zaman. Kalau datang di akhir zaman, Isa dia akan menghancurkan salib. Dia akan membunuh babi-babi. Dia juga akan menikah nanti katanya. Ya, tadi barusan ya diskusi ya
dengan Ustadz Wafi tadi di room saya di TikTok di TV Laskar Kristus. Jadi yang belum follow TikToknya TV Laskar Kristus teman-teman sekalian, silakan follow ya. Di sana dikatakan bahwa Isa yang dimaksudkan di situ akan menikah nanti. Ya, ketika dia datang. Yesus Kristus tidak pernah menikah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus tidak akan menikah. Yesus datang di akhir zaman untuk menjemput saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya kepadanya. Untuk apa? Memperoleh surga dan hidup kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 20 dikatakan bahwa dia akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Maka siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat nantinya ya 2 hari lagi ya di pas hari Minggunya kita akan merayakan Paskah, Pesak. Ya, di mana teman-teman sekalian kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Ya, kembali kepada hakikatnya semula, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman sekalian, bersyukur karena Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 2024 tahun yang lalu dia disiksa, dia dihina, dia diludahi, dia disiksa oleh umat Yahudi, ya, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Sesuai nubuatan Nabi Yesaya 53. Yesaya 53 teman-teman sekalian, ayat 1 sampai 12. Inilah penderitaan Mesias dan semuanya itu tergenapi persis ya apa yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah menyelamatkan kita, dia telah memberikan hidup kekal bagi kita. Dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Jadi bukti kasih Allah kita yang transenden itu, dia mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa teman-teman sekalian. Maka jangan Anda ragu, jangan Anda bimbang. Jangan Anda kemudian berkata bahwa dia bukan Tuhan. Itu bagi orang-orang yang akan sesat, bagi orang-orang yang akan dibinasakan. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan atas bumi dan surga. Tuhan itu adalah gelar daripada Yesus Kristus. Tapi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, dia adalah Allah juru selamat bagi kita. Tidak ada nama lain yang dibawa ke langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Anda mau percaya Yesus Kristus, Anda akan menemukan jalan menuju surga. Di luar Yesus teman-teman, pasti kebinasaan kekal. Neraka kekal tempat Anda ketika Anda di luar Yesus. Maka sebelum terlambat, Anda percayalah kepadanya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamat bagi Anda. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat untuk menikmati Jumat Agung ya. Sekalipun video saya ini sudah terlambat teman-teman sekalian karena tadi live di TikTok ya. Tadi saya tidak bisa hubungkan ke YouTube karena jaringan saya tidak memadai ya, tidak memungkinkan karena memang jaringan di sini sangat lelet teman-teman sekalian. Tetapi di TikTok puji Tuhan itu bisa lancar ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan buat kita. Kita bisa merayakan. Di tempat saya teman-teman sekalian, cuacanya bagus. Sangat bagus, tidak ada hujan ya. Semua kita tadi ya, tadi pagi kita ibadahnya jam 9 ya sampai jam 11 lewat ya. Kemudian kita perjamuan kasih bersama jemaat tadi. Kita menikmati berkat Tuhan, kebahagiaan, rasa syukur karena Tuhan telah ya menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Puji nama Tuhan teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.